Oke, kita masuk ke contoh pertamanya ya. Pertanyaannya adalah buatlah jurnal umum atas transaksi-transaksi berikut. Nah, kita masuk transaksi yang A dulu ya, penyuntikan modal plus prefer. Oke, kita lihat. Tanggal 1 Maret 2010. Gue ingetin dulu ya. Ini transaksi-transaksi ini sama loh sama yang kita kerjain di chapter sebelumnya. Cuma kali ini kita pandangannya dari yang beda ya. Kalau chapter sebelumnya kita ngomongin persamaan akuntansi, kalau di chapter yang ini kita ngomongin dari pencatatan ini ya ke jurnal umum. Oke. Tanggal 1 Maret 2010, James menyetorkan uang pribadinya sebesar 10 juta sebagai modal untuk mendirikan perusahaan. Seperti biasa ya, kita harus ingat apa? Akun apa yang dipengaruhi, yang kedua naik atau turun. Nah, dari sini kita bisa tahu nyatetnya gimana. Oke. Nah, kita bisa lihat ya, akun apa sih yang dipengaruhi di sini? Menyetorkan uang pribadinya sebesar 10 juta. Oke, modal. Berarti kita tahu akunnya di sini adalah modal, ya kan? Modalnya naik apa turun? Naik, ya kan? Menyetorkan. Dan kas, ya kan? Dia menyetorkan uang tunai. Oh, modalnya naik, kasnya naik. Nah, kita masih ingat ya, ketika tadi gue bikin balance sheet di sini, ya, modal ketika ada kenaikan gimana letaknya di kredit, ya, kanan gitu, kredit. Sedangkan kas ketika ada kenaikan letaknya sebaliknya gitu ya, di kiri atau di debit. Nah, pencatatan di jurnal umum kayak gimana sih? Nah, kita harus taruh tanggalnya dulu ya, karena ingat ya, ini kan jurnal ya. Kalau kayak buku harian lo gitu kan, ada tanggal, bulan, tahun gitu kan. Nah, kita mulai dengan yang di debit dulu. Berarti yang di debit ada apa nih? Ada kas, ya kan? Karena hartanya bertambah di debit sebesar 10 juta. Di kreditnya ada apa? Nah, modalnya bertambah di kredit gitu kan. Modal sebesar 10 juta juga. Nah, yang lebih awal ini debit, yang menjorok itu kredit. Hasilnya debit harus sama dengan kredit. Oke, ngerti ya? Jadi kayak gini nih, jurnal umumnya gini doang. Oke, nah sekarang misalnya gue bilang pada tanggal 1 Maret 2010, ya, pada tanggal 2 Maret deh. Gue tulis soalnya dulu ya. Oke, pada tanggal 2 Maret 2010, James menarik modalnya kembali sebesar 1 juta. Ini contoh ya transaksinya. Oke, akun apa yang dipengaruhi? Menarik modal, berarti modalnya ditarik lagi gitu ya, berkurang. Oke, diambil kan uang tunai sebesar 1 juta, berarti kas yang tadinya kita udah taruh, kita kurangin kan, karena ditarik balik gitu. Nah, berarti pencatatannya gimana? Lah, kebalikannya, kita tinggal tulis ya, pada tanggal 2 Maret 2010 terjadi sesuatu, yaitu apa? Modal kita berkurang, oke? Kalau modalnya bertambah di kredit, kalau berkurang modalnya di mana? Sebaliknya gitu kan. Berarti modal kita akan berkurang. Sebesar berapa? 1 juta. Di kreditnya gimana? Nah, lihat ya, kas bertambah di debit, ya kan? Kas bertambah di debit. Berarti kalau kasnya berkurang di kredit gitu kan? Tinggal kebalikannya aja gitu. Oke, berarti modal pada kas 1 juta. Debit harus sama dengan kredit, yang di debit modalnya 1 juta, yang di kredit kasnya 1 juta. Balance kan? Nah, jurnal umum tuh kayak gini doang. Berarti kalau ditanya jurnal umumnya gimana, jawaban lo adalah yang ini. Kalau jurnal umum dari previewnya yang mana, berarti jawabannya yang ini. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya ya.